Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Institut Ilmu Kesehatan Teknologi Muhammadiyah Palembang, Program Studi D3 Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Frenalia Valencia Epengkep. Pada hari ini kita akan mempelajari mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan terkait dengan materi rekam medis dan upaya pencegahan malpraktik. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai rekam medis. Menurut Permenkes nomor 269/Menkes/Per/3 pasal 1 ayat 1, rekam medis atau medical record adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Data-data dalam medical record dibedakan untuk pasien yang diperiksa di unit rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Adapun manfaat rekam medis, dalam kepustakaan dikatakan bahwa rekam medis memiliki 5 manfaat yang untuk mudahnya disingkat menjadi ALFRED. Apa itu ALFRED? ALFRED adalah yang pertama, administrative value. Administrative value adalah rekam medis merupakan rekaman data administratif pelayanan kesehatan, di mana berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua ada legal value. Legal value merupakan rekam medis dapat dijadikan sebagai bahan bukti di pengadilan. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha untuk menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan. Kemudian ada financial value. Financial value adalah rekam medis dapat dijadikan dasar untuk perincian biaya pelanggan kesehatan yang baru dibayar oleh pasien. Dalam hal ini, rekam medis mempunyai nilai uang karena isinya mengandung data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan. Kemudian ada research value. Research value adalah data rekaman medis dapat dijadikan bahan untuk penelitian dalam lapangan kedokteran, keperawatan, dan kesehatan. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pendidikan atau pengetahuan di bidang kesehatan. Kemudian ada education value. Education value adalah data-data rekam medis dapat dijadikan dalam bahan pengajaran dan pendidikan mahasiswa kedokteran, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang merupakan suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut data atau informasi tentang pengembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran di bidang profesi yang menggunakannya. Kemudian ada isi rekam medis. Isi rekam medis merupakan catatan keadaan tubuh dan kesehatan termasuk data tentang identitas dan data medis seorang pasien. Di rumah sakit didapatkan 2 jenis rekam medis, yaitu rekam medis untuk pasien rawat jalan dan rekam medis untuk pasien rawat inap. Untuk rekam medis pasien rawat jalan atau gawat darurat mempunyai informasi pasien antara lain. Pertama ada identitas dan formulir perizinan atau lembar hak kuasa. Kemudian ada riwayat penyakit atau anamnesa yang berisikan tentang keluhan utama, riwayat sekarang, riwayat penyakit yang pernah diderita oleh pasien, riwayat keluarga tentang penyakit yang pernah diturunkan. Kemudian ada laporan pemeriksaan fisik, termasuk di dalamnya pemeriksaan laboratorium, food ronsen, scanning, MRI, dan lain-lain. Kemudian ada diagnose dan atau diagnosis banding. Dan terakhir ada instruksi diagnosis dan terapeutik dan tanda tangan pejabat kesehatan yang berwenang. Untuk rawat inap, memuat informasi yang sama dengan yang terdapat dalam rawat jalan. Namun, dengan tambahan yang pertama, persetujuan tindakan medis, catatan konsultasi,
catatan perawat dan tenaga kesehatan lainnya, catatan observasi klinik dan hasil pengobatan, serta resume akhir dan evaluasi pengobatan. Sistem pengumpulan data di rumah sakit adalah dengan menggunakan jenis pencatatan pasien medis di rumah sakit, yaitu catatan medis umum, formulir rujukan, ringkasan pasien pulang, serta surat kematian. Sedangkan pencatatan dan pengumpulan data di puskesmas adalah dengan beberapa formulir dan buku-buku rekam medis. Contohnya adalah PWSKIA dan register kohort anak. Sedangkan pada bidan praktek mandiri, pencatatan dan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa formulir dan buku-buku rekam medis. Contohnya adalah buku ibu asuh dan buku pelayanan KB. Jenis rekam medis. Permenkes 269/2008 pasal 2 ayat 1 ada dua jenis rekam medis yang dikenal saat ini, yaitu yang pertama adalah rekam medis konvensional yang merupakan bentuk rekam medis yang ditulis di kertas berupa berkas-berkas data, dan kedua adalah rekam medis elektronik merupakan bentuk rekam medis yang menggunakan pemanfaatan komputer. Landasan hukum penyelenggaraan rekam medis. Salah satu dari landasan hukum penyelenggaraan rekam medis adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan, kemudian Permenkes Nomor 269/2008 tentang rekam medis, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 70-73 mengenai rekam medis. Kerahasiaan rekam medis berdasarkan dengan Permenkes 749A tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 70-73 mengenai rekam medis mengatakan bahwa penerima pelayanan kesehatan harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dan rahasia pelayanan kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan penerima pelayanan kesehatan, pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum bagi kepentingan penegak hukum, permintaan penerima pelayanan kesehatan sendiri, atau pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila pasien meninggal dunia, maka rekam medis tidak boleh diberikan kepada keluarga pasien, kecuali diminta oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Rahasia medis akan dikesampingkan bila diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, kemudian bila pasien dapat membahayakan orang lain, bila pasien memperoleh hak sosial, bila secara jelas diberikan izin oleh pasien bersangkutan, kemudian bila pasien memberikan kesan kepada dokter bahwa ia mengizinkan, serta bila hal itu untuk kepentingan yang lebih tinggi. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu mengenai upaya pencegahan malpraktik. Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat para tenaga kesehatan karena adanya malpraktik, diharapkan para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati. Salah satu upaya mencegah malpraktik dalam pelayanan kesehatan antara lain tidak menjanjikan atau memberikan garansi akan keberhasilan upayanya. Kemudian agar selalu dilakukan informed consent sebelum melakukan intervensi. Jadi sebelum melakukan tindakan sebaiknya dilakukan lembar persetujuan terlebih dahulu untuk keluarga maupun pihak bersangkutan, yaitu pasien. Kemudian mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis. Kemudian konsultasikan kepada senior atau dokter bila Anda merasakan ragu-ragu dan melakukan tindakan. Kemudian memperhatikan segala kebutuhan pasien, yaitu memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Kemudian ada upaya menghadapi tuntutan hukum. Apabila upaya kesehatan yang dilakukan kepada pasien tidak memuaskan sehingga para tenaga kesehatan menghadapi tuntutan hukum, maka para tenaga kesehatan seharusnya bersifat pasif dan pasien atau keluarganya yang aktif membuktikan kelalaian para tenaga kesehatan.
Apabila tuduhan kepada para tenaga kesehatan lainnya merupakan kriminal praktik, maka para tenaga kesehatan lainnya dapat melakukan informal defense dan formal atau legal defense dalam menghadapi tuntutan hukum. Informal defense adalah dengan mengajukan bukti untuk menangkis atau menyangkal bahwa tuduhan yang diajukan tidak benar atau tidak berdasar pada doktrin-doktrin yang ada. Misalnya, bidan mengajukan bukti bahwa yang terjadi bukan disengaja, akan tetapi merupakan risiko medis, atau mengajukan alasan lain bahwa dirinya tidak mempunyai sikap batin, sebagaimana disyaratkan dalam perumusan delik yang dituduhkan. Kemudian ada formal atau legal defense, yaitu melakukan pembelaan dengan mengajukan atau menunjukkan pada doktrin-doktrin hukum, yakni dengan menyangkal tuntutan dengan cara menolak unsur-unsur pertanggungjawaban atau melakukan pembelaan untuk membebaskan diri dari pertanggungjawaban dengan mengajukan bukti bahwa yang dilakukan adalah pengaruh daya paksa. Kemudian ada pembuktian malpraktik. Apabila tenaga kesehatan didakwa telah melakukan kesalahan profesi, hal ini bukanlah merupakan hal yang mudah bagi siapa saja yang tidak memahami profesi kesehatan dalam membuktikan ada atau tidaknya kesalahan. Dalam hal tenaga kesehatan didakwa telah melakukan criminal praktik, harus dibuktikan apakah perbuatan tenaga kesehatan tersebut telah memenuhi unsur tindakan pidana, yakni yang pertama adalah apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela, kemudian apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap batin yang salah. Dalam hal ini adalah sengaja, ceroboh, atau adanya kealpaan. Selanjutnya, apabila tenaga kesehatan dituduh telah melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia, menderita luka, maka yang harus dibuktikan adalah adanya unsur perbuatan tercela yang dilakukan dengan sikap batin berupa alpa atau kurangnya hati-hati. Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpraktik, dapat dilakukan pembuktian dengan dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Yang pertama adalah cara langsung. Menurut Taylor, membuktikan adanya kelalaian memakai tolok ukur adanya 4D, yakni duty atau kewajiban. Dalam hubungan perjanjian para tenaga kesehatan dengan pasien, haruslah bertindak berdasarkan adanya indikasi medis, bertindak secara hati-hati dan teliti, bekerja sesuai dengan standar profesi, serta sudah ada informed consent sebelum melakukan tindakan. Kemudian ada derogations of duty atau penyimpangan dari kewajiban. Jika seorang dokter atau bidan atau tenaga kesehatan melakukan tindakan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya, maka para tenaga kesehatan dapat dipersalahkan. Kemudian ada direct cause atau penyebab langsung. Kemudian yang terakhir ada damage atau kerugian. Bidan atau tenaga kesehatan untuk dapat dipersalahkan harus ada hubungan kausal atau langsung antara penyebab dan kerugian yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan salah di antaranya. Dan hal inilah harus dibuktikan dengan jelas. Hasil negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan bidan atau tenaga kesehatan. Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktian adanya kesalahan dibebankan atau harus diberikan oleh si penggugat atau pasien. Kemudian ada cara tidak langsung. Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan atau layanan kesehatan. Hal ini dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria, antara lain fakta tidak mungkin ada atau terjadi bila dokter tidak lalai, kemudian fakta berada dalam tanggung jawab, kemudian fakta tanpa ada kontribusi dan dari pasien atau kontribusi kelalaian. Kemudian ada tanggung gugat malpraktik.
Tanggung gugat malpraktik. Di dalam transaksi terapeutik ada beberapa macam tanggung gugat. Antara lain yang pertama adalah contractual liability. Contractual liability adalah tanggung gugat ini timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban dari hubungan kontraktual yang sudah disepakati. Di lapangan pengobatan, kewajiban yang harus dilaksanakan adalah daya upaya maksimal, bukan keberhasilan. Karena healthcare provider, baik tenaga kesehatan maupun rumah sakit, hanya bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar profesi atau standar pelayanan. Kemudian yang kedua adalah vicarious liability. Vicarious liability atau responden superior adalah tanggung gugat yang timbul atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang ada dalam tanggung jawabnya. Misalnya, rumah sakit akan bertanggung gugat atas kerugian pasien yang diakibatkan oleh kelalaian perawat sebagai karyawannya. Kemudian yang ketiga adalah liability in tort. Liability in tort adalah tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak terbatas hanya perbuatan yang melawan hukum, kewajiban hukum baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, akan tetapi termasuk juga berlawanan dengan kesusilaan atau berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain ataupun benda orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar atau dapat juga melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat. Sebelum saya tutup materi hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin atas ilmu yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Saya tutup materi hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.